Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Mas Hasto dan Megawati, juga Pak Gayus Lumbun, telah tiba juga. Kabarnya kabar yang sangat menggembirakan. Yaitu tepatnya hari ini gugatan PDIP di PT UN terhadap KPU ditolak. Kasihan, menunggu sudah berapa lama ini, menunggu 2 minggu kesembuhan dari Ketua Majelis Hakim. Ternyata Ketua Majelis Hakimnya setelah sembuh malah memutuskan menolak. Kayaknya kemarin tuh sakitnya Ketua Majelis Hakim ini sakit yang benar-benar serius, atau jangan-jangan beliau itu berobatnya ke puskesmas, jadinya memerlukan waktu penyembuhan cukup lama. 2 minggu. Coba kalau ke dokter spesialis paling 2 hari sudah sembuh. Jadi sebelum pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah bisa ngeluarin putusan. Kayaknya ini berobat ke puskesmas atau ke dukun. Anda itu lain kali tolong dipantau, dibantu itu Pak Hakim itu kalau sakit langsung dijenguk, dibesuk gitu loh. Namanya orang Indonesia kan kalau ada orang sakit dibesuk. Lah Anda diam aja, harusnya dibesuk. Pak, sakitnya apa? Kalau parah saya bawa ke rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik biar lekas sembuh. Kalau bisa sebelum hari Minggu tanggal 20 sudah ngeluarin putusan. Anda malah nggak ngeluarin duit, pelit. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan putusan ini bukan Ibu Megawati dan Mas Hasto, lebih tepatnya Pak Roy Suryo. Dia berharap kasus ini membantunya, sudah nggak perlu pusing-pusing lagi, Mas Gibran bisa dilengserkan. Nah, karena ini udah gagal, berarti peluang untuk memakzulkan Mas Gibran ini tinggal 1 kayaknya. Atau nanti saya kasih 1 solusi. Yang pertamanya ini, terpaksa Mas Roy Suryo itu harus membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Mas Gibran. Kayaknya ini peluang pertama. Waduh, padahal saya itu bukan orang yang berkompeten. Dia kan bukan ahli digital forensik yang bersertifikat, dia udah ngaku. Lah tolong kalau memang benar Anda itu ngerti secara online gitu, di acara ILC itu dibeberkan ini loh caranya ngecek apa kalau memang akun ini benar punya Gibran. Enggak, cuman omon-omon. Nah, kalau omon-omon bisa jadi bukti, itu setiap orang bisa masuk penjara. Ini kata Pak OJK Ligis loh. Kalau saya katakan narasi bukan bukti, dasarnya jurisprudensi 803K 1970. Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHP yang dibuktikan di persidangan. Kalau ngomong omon-omon aja bisa bukti, semua orang bisa masuk penjara. Itu cuma sekian. Kalau omon-omon itu bisa dijadikan bukti, ya penjara itu penuh. Setiap ada orang ngomong, tuduh, tahan gitu kan, terus disidang masuk penjara. Ya saya anggap Anda itu cuma omon-omon gitu loh. Karena buktinya apa? Nggak berani melaporkan. Lah itu pas acara apa? Forum kebangsaan itu, kan ada Pak Ogrosen itu. Laporkan ke polsek tentang akun. Lah harusnya yang lapor itu Anda loh, yang ngerti, punya kedudukan hukum, kok malah nyuruh rakyat. Aneh-aneh aja ini. Memang kelihatan mereka tuh nggak punya bukti. Tapi saya yakin pasti ada upaya nih. Tolong segera dikumpulkan bukti-bukti. Ya kan duitnya Mas Refli Harun banyak. Cari ahli digital forensik untuk membuktikan, mendukung disertasi dari Mas Roy Suryo gitu. Maju, buktikan. Jadi ini biar apa, terang benderang gitu loh, kita nggak diombang-ambingkan. Nah ini kan terus masyarakat tuh terus di framing aja, nggak ada kejelasan kapan tuh Anda mau menuntut Mas Gibran gitu loh. Atau bahasa Jawa Timur Anda cuma nabok nyilih tangan, nggak mau tangannya kotor. Maunya people power. Yang jelas ini saya kasih solusi rahasia ya Bu Mega dan Mas Hasto. Masih ada peluang 1 lagi untuk memakzulkan Mas Gibran ini. Menurut saya ini paling pas Anda dan semua kader PDIP mengajukan gugatan ke Majelis Ulama Indonesia, minta diterbitkan
sertifikasi haram untuk Mas Gibran. Haram sebagai capres gitu loh. Kan mungkin memberikan sertifikasi halal dan haram. Minta aja, ini sudah kita mentok ini. Ke PT UN gagal, ke MK gagal. Tolong saya dikasih fatwa. Saya minta fatwa ke MUI agar Mas Gibran itu diterbitkan sertifikat sebagai capres yang haram. Kayaknya itu pasti bisa gitu. Aduh. Hari ini yang jelas saya sampaikan ya dengan kerendahan hati. Para kader PDIP seluruh Indonesia, para kader Banteng dari akar rumput sampai akar ilalang sampai di pucuknya, dengan sangat terpaksa karena ini kan aturannya. Anda pastinya nanti harus, saya nggak tahu aturannya harusnya atau tidak ya, tapi saya yakin tuh penghormatan kepada negara. Anda nanti harus memasang foto Pak Prabowo dan Mas Gibran di semua kantor-kantor Anda. Dan dengan sangat-sangat terpaksa Anda harus menatap foto si Samsul ini, si belimbing sayur, selama paling tidak 5 tahun. Saya nggak bisa membayangin betapa dongkolnya gitu ya. Sialan, saya harus rapat ini. Belakang ada foto Gibran yang kita peluncurin mulai kemarin. Terus yang dari depan peserta rapatnya, sialan, saya harus menatap si Samsul belimbing sulfat, belimbing sayur. Dengan sangat terpaksa nanti Mbak Puan dan Pak Bambang Pacul ya harus terpaksa nanti begini. Nggak mungkin. Anda nanti kalau ada acara resmi, acara formal, pasti ketua DPR, terus ketua MPR, wakil ketua MPR pasti hadir. Nanti ada Mas Gibran ya. Dengan sangat terpaksa Anda akan datang duluan. Yang pasti Anda datang duluan, itu saya pastikan. Baru nanti Pak Wapres yang datang belakangan dengan pengawalan. Gak mungkin Anda datang belakangan, jelas gak mungkin. Dan Anda gak bisa memanggil Mas Gibran kecuali mau hak angket. Ya, tolong itu dicoba lagi hak angket. Dan ini pesan untuk Mbak Najwa Shihab ya. Nah, tolong nanti diwawancarai Mas Gibran. Nah, terus juga dari PDIP juga diwawancarai bagaimana rasanya nanti menatap foto si belimbing sayur itu tiap hari selama 5 tahun. Tapi saya yakin masih ada upaya, yaitu tadi saya kasih 2 solusi. Yang pertama, coba Pak Roy Suryo mencoba membangkitkan ini, memframing lagi masyarakat, mengompori lagi apakah akun Fubu Papa ini bisa digoreng lagi. Karena Anda kan cuma omon-omon. Jadi kalau pengen benar-benar didukung masyarakat, Anda tunjukkan di channel TV yang besar itu, di channelnya Karni Ilyas, itu kan banyak yang nonton. Atau di Aiman, ini loh kita buktikan pakai UHP ya, overhead proyektor gitu, jelaskan ini urutannya, cara ngecek, terus disimulasikan, tiap orang bisa mengecek lah. Itu nanti Anda bisa didukung seluruh rakyat Indonesia kalau memang benar akun Fubu Papa itu milik Gibran. Anda cuman omong-omong dari sana, dari sini, dari podcastnya Refli Harun, podcastnya Bram Samad, podcastnya Akbar Faisal, podcastnya siapa ini, Pak Mahfud MD kalau nggak salah. Cuman cari cuan. Keduanya mencari cuan, yang punya podcast dan Anda dapat cuan. Pokoknya Anda itu mengambil keuntungan dalam kesempitan. Gak ada ideologinya sama sekali, gak punya integritas. Kalau punya integritas, kemarin langsung berangkat nyarter pesawat pribadi, jet pribadi ke Solo, disalip itu pesawatnya Pak siapa? Pak Jokowi. Itu kan pakai pesawat komersil, pasti lebih cepat jet pribadi, disalip itu. Nanti Anda pasti tembak oleh pengawalnya, itu jet tempur. Duluan menyambut di sana, kok keduluan Emil Dardak. Sama calon-calon yang diusung Kim lah. Anda kan nggak jadi bisa demo. Apalagi Pak Amin masih ketinggalan di Jakarta, belum dapat tumpangan. Mana yang punya jet pribadi kemarin, harusnya diantar. Ini Anda kan pastinya punya pendukung bohir-bohir. Anda nggak apa kalau nebeng jet pribadi, Anda kan bukan pejabat publik.
ngomen-ngomen aja. Mbak Najwa juga harusnya ikut berangkat juga ke Solo menyambut Pak Jokowi, langsung diwawancarai bagaimana rasanya setelah lengser, dan ini di depan sedang dihadang oleh para demonstran. Pak Jokowi cuman bilangnya mana itu Pak udah ditembaki. Omon-omon aja ada itu pokoknya ini saran saya, Anda tidak perlu berkecil hati. Masih ada 2 solusi harapan, yaitu yang pertama, minta Pak Roy Suryo untuk membuktikan bahwa akun Fubu Bapak ini adalah milik Mas Gibran. Nah, tapi itu prosesnya juga panjang. Itu nanti kalau katakanlah Anda menang gitu gugatannya, itu masih Mas Gibran boleh mengajukan banding. Jadi prosesnya pokoknya lama. Pokoknya saya harapkan terus dilakukan proses-proses hukum, karena ini yang pentingnya. Ini serius banget. Ada pelajaran penting dari gugatan PDIP ke PT UN ini. Jadi ini secara hukum itu baik ya. Jadi secara hukum gugatan PDIP ke PT UN itu ada hikmahnya. Kalau saya tidak salah, karena kayaknya belum ada, ini adalah bentuk dari jurisprudensi, yaitu suatu keputusan pengadilan yang nanti akan bisa dijadikan sebagai landasan untuk keputusan-keputusan berikutnya yang tidak ada di undang-undang. Karena kan setahu saya ini belum ada model penuntutan ini. Jadi apalagi disebutkan oleh Pak Andi Asrun itu, tuntutan Anda itu sudah kadaluarsa. Penetapannya itu dari KPU itu Oktober 23, Anda menggugat April 2024. Bukti yang Anda ajukan itu sudah kadaluarsa. Juga selama proses persidangan itu bukti berikutnya juga sudah kadaluarsa, sudah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wapres terpilih. Kemudian yang terakhir kemarin 20 Oktober ditetapkan dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Itu masalahnya. Jadi sudah 3 kadaluarsa itu loh. Harapan saya kemarin ya malah PDIP ini bisa menang gitu. Jadi tuntutan PDIP itu kalau menang kan katanya Pak Gayus Lumbun akan dibawa ke MPR supaya MPR akan mempertimbangkan bisa tidaknya ini dilantik. Jadi kan nanti tambah panjang lagi. Dan katakanlah nanti dari MPR ditolak, Anda akan kembali lagi ke MK. Nanti di MK Anda ditolak, nanti Anda akan mencoba lagi ke MA. Dari MA Anda ditolak, nanti Anda coba ke pengadilan agama, ya kan? Dari pengadilan agama ditolak, Anda akan pergi yaitu ke MUI minta sertifikasi haram untuk Mas Gibran. Jadi tolong diminta ke MUI bikinkan sertifikasi haram. Itu langkah yang paling konkret. Jadi jurisprudensi ini menurut saya bagus sekali. Jadi apapun hasil keputusan dari PT UN itu menghasilkan menurut saya jurisprudensi tadi bisa buat landasan hukum bagi kasus-kasus berikutnya yang sama, yang tidak ada dasar undang-undangnya gitu. Kayaknya kan belum pernah ada model tuntutan ini. Jadi nanti bila ada kasus seperti ini lagi, Anda nggak mungkin, pasti udah gagal karena ya berdasarkan jurisprudensi ini sudah pernah ada keputusan yang menggugat KPU seperti ini, hasilnya ditolak. Jadi kalau tadi itu diterima, ya itu jadi jurisprudensi bahwa bisa nanti keputusan KPU itu digugat, ya ini buktinya meskipun sudah kadaluarsa. Jadi ada tetap saja sisi positif dari gugatan PDIP di PT UN ini, yaitu jurisprudensi setahu saya, karena kayaknya belum ada untuk masalah ini. Saya juga bukan ahli hukum, setahu saya ini bisa menjadikan jurisprudensi bahwa nanti tidak akan mungkin lagi orang mengajukan tuntutan ke KPU seperti itu karena sudah pernah ada keputusan dari pengadilan, yaitu ternyata ditolak sebagai landasan hukum untuk hakim memutuskan bila ada kasus yang sama. Jadi akhirnya Mas Gibran ya semakin mantap. Dari kemarin sudah melakukan sidak uji coba untuk makan siang gratis, langsung netizen biasa langsung nyinyir akun X apa itu. Orang kok selalu ke akun X tertentu aja, padahal akun X yang lain itu juga banyak yang positif. Terus disebut kalau cuman begitu menginspeksi uji coba makan siang, kan nggak perlu wakil
presiden, cukup menteri. Nggak ada benarnya Anda itu. Nanti kalau Mas Gibran di istana juga Anda bilang, wakil presiden nggak ada kerjanya, cuman ban serep, kan itu. Pokoknya apa yang dilakukan nggak ada benarnya. Nah, menurut saya ini paling tepat, karena Mas Gibran Pak adalah pengusaha catering, jadi dia tahu pasti seperti apa bisnis catering ini, jadi bisa tahu nanti mata rantai dari sistem penyediaan makan siang gratis ini. Ya paling tidak, menurut saya yang paling penting adalah ini adalah karena punya potensi untuk dikorupsi. Ini karena dana yang sangat besar dan digelontorkan tiap hari di suatu instansi. Nah, ini potensi untuk korupsi itu pasti ada. Dan saya rasa Mas Gibran sebagai pengusaha catering ini sangat pas sekali. Makanya kayaknya Pak Prabowo ya kemarin melakukan visi ini karena sudah punya gambaran bahwa wakilnya bisa. Ini penting sekali. Insya Allah Mas Gibran tahu di mana celah-celah itu nanti untuk korupsi dari program makan siang gratis ini. Karena memang dananya sangat besar. Jadi pastinya Mas Gibran tahu alur, misalkan dari mulai pemilihan bahan, proses, sebagainya, dan bisa tahu harga pasarannya untuk penyediaan makan siang gratis dan di mana potensi atau celah terjadinya korupsi. Itu saja pesan saya kepada Mak Bandeng. Anda tetap harus semangat meskipun dengan sangat terpaksa. Hari ini para kader PDIP kalau tidak mau melanjutkan proses tadi, mau ngurus akun apa atau pergi ke Majelis Ulama Indonesia untuk minta sertifikat haram bagi Mas Gibran sebagai capres yang kalau tidak mau pergi ke Majelis Ulama Indonesia untuk minta sertifikat wapres yang haram bagi Mas Gibran. Anda berarti ya dengan sangat terpaksa, maka mulai hari ini Anda harus memajang foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan Anda dengan sangat terpaksa saya mohon untuk menatap tiap hari selama sekitar 5 tahun. Semoga video ini menginspirasi dan terlebih penting menghibur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras.